Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu? Bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha? Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif Jadi Wirausaha Siapa Takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Pare-Pare. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini seperti yang telah kita jadwalkan di setiap Selasa minggu ketiga akan kita bersama dengan teman-teman dari komunitas Tangan di Atas untuk bergabung bersama kita sharing tentang hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Dan untuk di pagi hari ini sebenarnya sudah hadir di studio bersama kita ada dua teman dari TDA atau Komunitas Tangan di Atas yang akan bersama kita untuk di pagi hari ini. Tapi satunya kayaknya masih berhalangan sebentar, nanti juga akan bergabung. Saya menyapa dulu untuk satu narasumber kita, ada Andi Ana. Iya Kak. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, santai saja. Ya, dialog interaktif wirausaha bersama Radio Mesra untuk di pagi hari 20 Oktober 2020 kita akan bersama dan Anda boleh ikut bergabung nantinya silakan di 0421235556 atau 085299520104. Ini hari ini kita akan mengambil tema yaitu belajar wirausaha bareng TDA. Ada dua narasumber, kita masih menunggu satu. Yang kedua adalah Midoli, owner dari Ruang Inkaf Desain dan Interior yang juga merupakan member TDA. Ya, sambil kita menunggu, saya menyapa dulu Andiana, owner dari Spa Ana Terapi. Ya. Boleh cerita sedikit tentang usahanya sebelum kita masuk di tema seperti biasa? Oke, usaha saya ini bergerak di dunia kecantikan dan kesehatan, Kak. Ya. Usaha saya ini bergerak di dunia kecantikan dan kesehatan. Pantas. Saya merintis itu sejak udah lama sebelum masuk SMA saya sudah merintis. Sebelum SMA? Iya, sebelum SMA sudah bisa. Tapi belum bisa buka sih dulu, cuma door to door, rumah ke rumah. Oke. Itu home care. Awalnya menerapkan itu terkait terapi ini ikut pelatihan atau? Iya, betul, ikut pelatihan. Terus terinspirasi dari kakak saya juga yang punya salon. Okay. Salon dan terapi. Oke, untuk spa ya? Spa. Berarti khusus cewek ya? Cewek ya. Jadi kalau Anwar sama saya enggak boleh. Iya. Untuk alamat usahanya di mana? Sementara ini masih satu naungan sama kakak, Petalolo. Di Petalolo? Iya. Oh iya, oke. Oke, buka setiap hari atau? Buka setiap hari. Oke, buka setiap hari jam? Batasnya tuh dari jam 10 sampai jam 10 malam juga. Jam 1 malam? Wah. Iya. Lama juga lumayan. Tapi reservasi dulu lah Kak, karena kan kerja juga anaknya ini. Oh, berarti memang harus janjian dulu ya? Janjian dulu. Harus buat iya. janjian dulu. Ya. Yang satu lagi kayak agak lama juga nih. Iya Kak. Ya, oke. Saya mau masuk tapi
seperti biasa sebenarnya kita mau mengawali dulu dengan usaha teman-teman untuk di TDA ini. Oke, kita langsung masuk saja sambil menunggu. Oke. Anda mengenal TDA ini sejak kapan? Mengenal TDA itu Kak sudah lama. Kata TDA itu saya dengar sudah lama Kak. Dari sebelum pesta wirausaha yang menjabat di situ, kebetulan Bang Andis. Nah di situ saya mulai mengenal TDA. Tahun 2016. 2016. Iya. 2016 mengenal dari TDA. Oke, kalau bergabung sendiri di TDA sejak kapan? Kalau bergabung itu sudah lama juga, tapi awalnya di simpatisan dulu. Simpatisan. 2016 juga. 2016 juga. Iya. Terus sekarang membernya ya kan ada member TDA. Nah sekarang member TDA saya bergabung di 2019 pas selesai TDA Camp. TDA Camp TDA Camp yang kemarin tahun lalu. Oke, tahun yang lalu di Parepare yang di Paputo. Iya. Oke. Ini juga sudah ada bergabung bersama kita. Silakan untuk masuk. Ya. Mif Doli. Oke, boleh dipasang. Ya. Oke, agak telat ya tadi ya, ada urusan sedikit. Oke, Mif Doli selamat pagi, selamat bergabung bersama kita untuk di pagi hari ini. Insan Mesra diingatkan juga Anda boleh ikut bergabung bersama kita. Ada layanan telepon dan juga WhatsApp, boleh ikut berkomentar juga di Facebook kita. Oke, selamat pagi Mif Doli. Ya, selamat pagi. Oke, suaranya kecil. Boleh dicoba? Ya, dilepas saja. Enggak, maksud saya enggak usah dipegang, dijepit saja. Oke. Mif Doli, owner Ruan Incaf dan desain interior. Kalau saya panggil Doli ya. Ya, siap. Kalau Doli sendiri untuk kegiatannya apa, usahanya bergerak di bagian desain interior, boleh mungkin cerita sedikit? Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ruang Incaf itu usaha yang saya jalankan, merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan furniture custom dan juga desain interior atau penataan dalam rumah. Sejak kapan usaha itu? Saya mulai sejak tahun 2019 awal. 2019 awal. Berarti sudah hampir lebih 1 tahun ya. Karena ini sudah 2020 hampir akhir. Iya. Oke. Kenapa kemudian tertarik untuk bermain di usaha desain interior ini? Iya. Jadi memang awalnya orang tua memang usahanya di mebel Jepara. Mebel Jepara. Tapi saya berinisiatif untuk melanjutkan usaha tapi dengan bidang yang berbeda, khususnya dengan bidang sama tapi jenisnya produk yang berbeda. Jadi saya menggunakan sama-sama pembuatan furniture, tapi saya menggunakan bahan bakunya triplex plywood. Plywood, kalau itu kan lebih cenderung ke kayu ya. Ke kayu kalau orang tua. Berarti ada pengembangan dari usaha orang tua. Oke, kita masuk ke tema kita, yaitu belajar berwirausaha bareng TDA. Doli sendiri mengenal TDA sejak kapan? Kenalnya itu tahun 2017, pertengahan tahun 2017. Jadi dulu saya di sini di di TDA kampusnya. Di TDA kampusnya. Di TDA kampusnya. Dulu ada teman namanya Arya, itu yang mengenalkan saya tentang. Jadi sebenarnya saya sudah lama mencari komunitas usaha sejak kuliah, cuman belum ada, dan kebetulan ada teman yang kenalkan namanya TDA. Jadi tahun 2017
2017 pertengahan itu saya bergabung di TDA kampusnya. Iya, Sampai sekarang ya? sampai sekarang Masih di TDA kampus atau sudah di apa sih? masih di TDA kampus. Masih di TDA dalam kampus. rangka Kampusnya di mana? untuk YIN. Ya iya. YIN. Oke. Ya lanjut lagi pertanyaan saya jadi hilang. Oke. Kalau untuk ini kan untuk kita di TDA itu sebenarnya gimana sih prosesnya mengenal kemudian seperti apa? Oke, Ana mungkin sebagai orang yang dekat juga dan pasti lebih, kalau saya sih melihat bahwa Ana pasti lebih dekat dan lebih mengenal ya. Oke. Bagaimana sebenarnya untuk di TDA itu ketika kita apakah dari ada jenjangnya kemudian kita bisa masuk pengurus inti atau Iya. seperti apa? Iya Kak, ada jenjangnya dulu. Pertama kita gabung dulu di simpatisan. Nah sudah itu kalau mau betul-betul gabung, nah ikuti TDA Camp-nya untuk masuk ke member begitu. Lama tidak prosesnya? Lama sih Kak. Tapi kalau TDA Camp itu berapa hari kita TDA Camp kemarin? 3 hari. Nah, TDA Camp itu waktunya 3 hari. 3 hari. Iya. Dan semua member harus lewat di situ atau seperti apa prosesnya? Kalau mau member ikut TDA Camp dulu. Harus ikut semua di Iya. situ? Oke. Ya, kita masuk di TDA ini. Kalau untuk Doli sendiri sudah berapa lama Anda di TDA? 2019 tadi diceritakan di TDA kampus? Mungkin hampir 3 tahun. 3 tahunan. Mulai 18, 19, 20 akhir ini. 20 akhir ini. Oke. Apa sih yang bisa didapatkan untuk di TDA ini? Ya kan setiap sesuatu yang kita ikuti memang harus punya makna gitu kan? Saya Kak ya. Ya. Jadi kalau saya ya saya sangat berterima kasih lah karena saya banyak belajar di sini. Banyak belajar karena saya nanti jalankan usaha ini setelah saya masuk TDA Camp. Jadi nanti setelah TDA Camp tahun 2018 awal itu, setelah selesai saya putuskan untuk buka usaha ini, buka usaha usaha saya ini. Di situ semenjak saya menjalankan ini, sering kita dimentori. Jadi di TDA itu jenjangnya pertama kita di simpatisan dulu. Di simpatisan itu kita mengenal dari sisi luarnya TDA, aktivitas yang umum saja. Tapi nanti kalau kita betul-betul untuk menserusi untuk mau belajar, kita harus masuk di jadi member. Iya. Nah, persyaratan jadi member itu kita harus TDA Camp. Di dalam TDA Camp itu sebenarnya itu melatih tentang leadership, lebih ke leadership dalam Pimpinannya. TDA Camp itu. Iya, artinya bagaimana kita membentuk mindset kita sebelum menjalankan usaha ini, usaha yang kita jalankan. Jadi di TDA Camp lah itu dibentuk semua itu. Oke. Saya katanya Ana ini tidak tidur karena dialog ini. Iya, nggak ada tidur 3 hari. Oke, apa titik kemudian, karena kebetulan ketua TDA ini kayaknya lagi mendengarkan kita dengan mantan ketua ini, apa yang membuat Ana kemudian tertarik? Pasti kan ada sesuatu yang, apakah sebuah peristiwa, apakah sebuah titik, atau apakah pokoknya sebuah renungan yang, oh ya, saya akan bergabung di sini karena asiknya di sini. Apa yang membuat Ana kemudian tertarik masuk di TDA? Karena di TDA itu semua yang ada di TDA itu semua yang saya perlukan dari segi ilmunya, pengetahuannya, begitu. Terus di TDA itu yang paling saya suka itu ada 5 nilai di situ Kak.
yang saya tanamkan itu luar biasa di TDA. Oke, boleh. Ada integritas, ada orientasi pada tindakan, ada silaturahmi, keseimbangan pola hidup kayak gitu. Integritas itu di situ kita dipelajari bagaimana bertanggung jawab, bagaimana kedisiplinan kayak begitu. Oke, pertanyaan sama untuk Doli, titik apa yang membuat? Artinya kan kalau kita seperti saya kemudian biasa kan awalnya cuman dengar-dengar lagu, kemudian oh ya ternyata saya harus jadi penyiar. Misalnya kan ada saat tertentu ternyata saya menikmati ini dan saya akan bergabung dengan komunitas ini. Kalau untuk titik tertentunya itu mungkin sebenarnya saya sudah lama Kak dari komunitas tempat belajar usaha khususnya ini. Cuman yang saya dapat hanya TDA saja, tapi saya niatnya hanya masuknya dulu siapa tahu. Oh berarti awalnya coba-coba ya? Coba dulu masuknya dulu. Tapi karena saya bilang tidak ada tempat belajar selain ini, jadi ya ini bisa tempatnya belajar masuk. Tapi selama berjalan waktu, kebetulan juga teman-teman di TDA juga maksudnya oh begini ternyata kita diajar betul-betul, bukan hanya diajar-ajar, maksudnya hanya omong-omong saja, tapi tidak, kita diajar betul, kita diperhatikan. Artinya memperhatikan karena saat itu kan belum usaha masih ibaratnya belum ada apa-apa kata, tapi sering diperhatikan sampai di mana bagaimana langkah-langkahnya sering diajarkan situ, sehingga saya maksudnya oh kayaknya saya harus betul-betul fokuskan untuk belajar di sini karena saya sudah mendapatkan apa yang sebenarnya saya cari dalam belajar usaha ini. Artinya memang di TDA untuk pendampingan kita belajar tidak hanya sekejap tapi terus mendampingi, berkesinambungan. Kalau Ana melihat di TDA seperti apa? Luar biasa sih Kak, karena pertama kan saya dulu lebih sukanya rumah ke rumah, door to door, tanpa buka usaha di rumah begitu. Tapi semenjak masuk di TDA, kita dimotivasi terus, disupport terus untuk bisa mengembangkan bisnis kita begitu. Jadi setelah bergabung, saya langsung berani membuka di rumah. Karena dulunya kan cuma bisa mendatangi pasien, dan sekarang lebih bisa ke itu ya, perawatan panggil ya. Iya. Apa sih istilahnya kalau perawatan panggil? Home care. Home service ya. Home service gitu ya. Iya. Oke. Ya, sudah bergabung di situ kemudian pasti ada hal-hal yang kemudian bisa didapatkan di situ, termasuk bagaimana mempelajari sebuah pengembangan usaha mulai dari awal sampai dengan menjaga usaha itu untuk tetap survive di situ ya. Apa yang kemudian Anda dapatkan tadi setelah bergabung di TDA? Hal-hal apa saja? Oke. Ya, kalau tidak ada nanti Aldi yang bicara. Pertama, saya sudah dapatkan teman-teman, kakak-kakak yang selalu ada untuk kita ini, yang selalu memotivasi kita di saat kita down begitu. Ada keluarga di situ ya. Ada keluarga dalam pengertian teman-teman yang Iya, support. betul. Terus pengetahuannya banyak Kak. Kalau di TDA. Oke, kalau Doli? Kalau saya lebih ke mindsetnya sih, karena kan saya bergabung di situ, cara berpikir kita berbeda. Iya betul. Teman-teman di dalam, artinya teman-teman di dalam kan sering upgrade ilmunya, belajar terus di luar, belajar terus untuk usaha. Jadi kita bergabung di sana, maksudnya berkumpul dengan teman-teman itu secara tidak langsung kita mendapatkan mindset yang beliau pelajari. Apa perubahan mindset yang kemudian sangat jelas didapatkan sebelum dan setelah bergabung di TDA? Saya pernah dapat termasuk perubahannya kalau di TDA itu kita bukan sekedar mencari dunia tapi mencari akhirat. Kata Andis, saya masih ingat waktu kegiatannya suatu bank swasta di Parepare di Senggol itu, dia bilang untuk di TDA itu kalau Anda ingin bergabung siap-siap saja, 80%-nya sumbangan,
20%-nya akhirat. Bagaimana dengan itu? Perubahan mindset yang kemudian sangat jelas setelah bergabung di TDA dan sebelum saya mindsetnya ya mungkin yang saya sangat anggap perubahan bagi saya itu ini Kak, tentang guru mindsetnya. Iya. Jadi memang diajari tentang ketika kita memiliki target, kita harus mencapai target itu bagaimanapun caranya, walaupun ada rintangan di depan, kita harus mencari cara kira-kira jalan mana lagi sehingga kita bisa mendapatkan target itu. Walaupun artinya sering diingatkan sama teman-teman bahwa jangan tertitik pada satu cara, kalau tidak bisa gunakan cara lain, kalau tidak bisa harus gunakan mindsetnya untuk tidak boleh menyerah, harus sering belajar terus cari caranya bagaimana untuk mencapai target itu. Itu kan sebenarnya prinsip mendasar untuk orang yang berwirausaha. Ada tidak hal yang hanya didapatkan di TDA? Anak boleh kalau mau ditambahin. Di TDA itu Kalau saya contohkan seperti ini, yang saya pernah dapatkan dari diskusi dengan teman-teman di TDA itu tidak ada kompetisi, yang justru banyak adalah Iya, kolaborasi. betul. Kolaborasi. Bagaimana usaha yang sejenis harusnya kan dia saling berperang, kalau kita bahasa kasarnya justru mereka saling mensupport. Ada hal lain yang didapat setelah bergabung dengan TDA. Anak silakan. Oh iya, itu salah satunya juga kenapa saya sangat suka orang-orang di dalam, Kak. Ya. Itu kan biasa kalau sama-sama bisnisnya pasti lebih kerasa iri begitu. Iya. Apalagi kalau laku. Mereka saling memprotek ya bisnisnya. Nah, kalau di TDA itu tidak. Di TDA itu saling mensupport. Lebihnya kayak gitu. Oke. Doli ada yang mau Terus tambahkan? Doli. Kalau di TDA sendiri untuk sejenis usahanya Doli ada lebih dari satu nggak? Ada. Tapi bukan di Parepare Kak ya. Di TDA juga? Ada di TDA Makassar ada. Ah. Jadi kita kolaborasi, lebih dapat kolaborasinya kalau di TDA itu kan. Walaupun kita sama jenis usaha, tapi kadang kita kolaborasinya tidak saling tukar pengalaman, tukar informasi mengenai usaha yang kita jalankan. Itu yang saya dapatkan, bahwa tidak ada istilah saingan, tapi kita dikasihkan maksudnya informasi yang sifatnya sebenarnya rahasia, cuman kita karena kita bersama-sama TDA bisa kita dapatkan informasi itu. Tidak takut misalnya ketika rahasia itu dibongkar, tidak pernah ada rasa Tidak ada ketakutan rasa itu? takut. Kenapa tidak pernah takut? Artinya kan kita berbicara soal lahan, kita berbicara soal rezeki kita. Apa yang ditanamkan TDA sehingga rasa itu yang Midov dan Doli dan Ana dapat, sehingga ya kita harus saling mensupport. Nah, itulah Kak, TDA saling berbagi. Ya. Artinya di TDA memang diajarkan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Itu prinsip dasarnya juga di teman-teman itu, bahwa rezeki kita tidak akan tertukar. Semakin banyak kita membantu orang, memberikan informasi, insya Allah kembalinya itu kepada diri kita sendiri. Artinya itu yang sering ditanamkan, dipahamkan ke kita, sehingga kita merasa tidak apa-apa. Karena itu yang sering diingatkan, bahwa tidak harus takut rezeki tertukar, kita saling support. Itu nanti itu kembali jika kita itu tidak diambil lahan ataupun sebagainya. Oke, ada yang mau ditambahkan, Nak? Oke, sudah jelas. Sudah jelas. Ya, lanjut lagi kemudian, bagaimana bentuk pembelajaran wirausaha di TDA? Lalu kemudian memilih TDA, bagaimana bentuk pembelajarannya? Apakah ada semacam seminar atau langsung praktek ke tempat usaha, atau seperti apa model-model pembelajaran yang ada di TDA itu? Ada sistem kelas, mentoring, terus workshop, sharing, kayak gitu. Oke. Model-model seperti ini apakah bentuknya offline atau online? Kalau masa pandemi ya, kalau masa pandemi ini kebanyakan online. Dulu-dulunya offline kayak gitu. Offline, sering-sering ada offline, pertemuan. online ya, sering. Oke. Seberapa efektif kemudian ini kan memang dianjurkan untuk tidak membaur,
termasuk ya dengan mensiasatinya dengan offline tersebut. Seberapa efektif kemudian teman-teman melihat pembelajaran di online itu? Kalau saya Kak kurang efektif sih sebenarnya. Karena saya artinya mungkin belum biasa ya belajar online ini. Jadi kalau masalah efektivitas kurang bagi saya efektivitas sih. Sebenarnya aktif sekali kegiatan pembelajaran online gitu ya, cuman saya pribadi yang merasa kayak kurang efektif bagi saya pribadi. Cuman kalau offline-nya online tadi kayak kalau offline-nya itu kita sangat efektif, karena kalau tidak kan ada namanya ini apa sih maksudnya kelas, ada memang kelasnya. Jadi setiap bulan itu ada kelas, artinya kelas penjualan dulu. Kita bulan ini belajar tentang penjualan, semua diajarkan tentang penjualan. Jadi bulan depan kita belajar tentang keuangan, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana sebagainya. Selanjutnya ada lagi sistem ini dalam usaha bagaimana, itu yang diajarkan di tidak metode pembelajarannya begitu. Tapi sekarang yang ada itu dikelompokkan Kak. Sekarang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau model begitu kadang tidak sesuai anunya, tapi sekarang modelnya dikelompokkan. Jadi kalau saya pribadi di TK kan ada 3 mastermind namanya Kak. Ada 3 kelas mastermind. Kelas penjualan, kelas Itu keempat maksudnya. 4 sorry. Kelas manajemen bisnis. Kelas ada 4 kelas. Yang pertama kelas penjualan, kedua kelas keuangan, ada kelas SDM dan sistem. Sistem bisnis. Sistem penjualan. Sistem bisnis. Bagaimana dengan member di TDA? Ini kan ada 4 sistem yang dibangun di situ tadi. Mastermind-nya ya, kelas mastermind-nya. Bagaimana dengan membernya kemudian memilih kelas ini wajib atau seperti apa? Atau boleh dari satu kelas dengan kelas yang lain? Kalau sebenarnya disuruh pilih sih yang mana lebih kalian butuhkan. Iya. Kayak gitu. Terus? Kalau saya pribadi, kalau Ana memilih saat ini di saya di SDM, sumber daya manusianya, perkembangan sumber daya manusianya. Karena dari segi ini memang saya masih kurang di bagian situ, terutama untuk menjadi leader yang baik kan. Perlu. Kalau Doli? Saya masuk di kelas penjualan Kak, untuk meningkatkan penjualan. Karena saya pilih ya karena saya rasa ya saya butuh penjualannya dulu ini. Maksudnya saya butuh untuk banyak melakukan penjualan, makanya saya perlu belajar khusus, maksudnya masuk di kelas ini untuk memperbaiki sistem penjualan saya Kak. Oke. Ya, kita berbicara tentang keseruan di TDA. Hal yang paling seru yang teman-teman rasakan sekarang atau mungkin merindukan kegiatan-kegiatan seperti apa yang ada di TDA? Ana boleh? Saya masih merindukan TDA Camp lah. TDA Camp? Kenapa? Karena di TDA Camp itu banyak sekali pengalaman serta ilmu yang didapat dari segi pengetahuan, dari segi mental kayak gitu. Kalau Doli? Ya sama Kak. Seperti kalau pengalaman atau yang paling mau ikut Ana saja. Kalau pengalaman saya mungkin kalau ke anak kan mungkin dia TDA Camp. Kalau saya dulu TDA TLC namanya. TDA Leadership. Ya, TDA Leadership Camp. Saya sangat seru. Itu yang paling saya serukan juga karena di situ saya sangat belajar tentang tentang mindset, tentang keseruan juga, makna dalam berusaha itu apa, tujuannya kita dalam berusaha, bagaimana nantinya kita menjalankan usaha, itu semua diajarkan di tadi itu TLC atau TDA Camp semua itu, sehingga saya sangat berkesan di situ. Oke, bagaimana dengan metode pembelajaran di TDA, perasaan teman-teman sendiri boleh
mungkin teman-teman dari pengurus juga mungkin nanti kan boleh saja dievaluasi juga, dan ini bisa menjadi hal yang menjadi pertimbangan juga ternyata di TDA itu. Bagaimana dengan metode pembelajaran? Apakah memang ketat atau memang santai tapi serius, atau seperti apa yang diterapkan para senior-senior kalau saya boleh katakan di TDA ini? Kebanyakan funnya sih Kak, santai tapi serius kalau di TDA. Semisal kegiatan-kegiatan seperti apa yang diterapkan seperti itu? Misalkan setiap liburan sambil belajar, camping sambil belajar. Jadi banyak main-mainnya. Itu menariknya, iya. Banyak mainnya. Asal jangan sama lagi. Kalau saya Kak, mungkin saya pribadi, ini pribadi saya Kak, saya yang saya rasakan mungkin lebih serius, artinya karena kan biasa kita mentor itu dia personal ke kita, menagih target-target kita, bagaimana targetnya ini, bagaimana targetnya sudah kita bikin, bagaimana targetnya. Jadi saya merasa ini pembelajarannya sangat serius, jadi saya harus juga serius karena ini kita diajari dengan, maksudnya teman-teman relakan waktunya untuk mengajar kita dengan serius, ya kita harus juga tanggap belajarnya dengan serius. Itu yang saya. Oke, selamat pagi untuk Om Hedar lagi bersama kita untuk pagi hari ini. Terus kemudian juga Om Andis juga bersama kita untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Ini katanya ada juga kegiatan maksimum ini dari Om Afik. Bagaimana itu kegiatan maksimum? Kegiatan maksimum itu merupakan kegiatan yang dibawahi divisi Tidak Peduli. Ini kegiatan tentang berbagi makanan ke masyarakat yang kurang mampu. Ini biasanya dilaksanakan di hari Jumat. Oke, ini sudah ada beberapa program-program TDA yang tadi diceritakan. Boleh tahu program-program yang lain di TDA selain maksimum, selain kelas apa tadi? Mastermind, Iya. apalagi kegiatan-kegiatan TDA Camp tadi TDA juga Camp. sempat Iya. boleh diceritakan kegiatan-kegiatan TDA, mungkin Om Rusdi nanti bisa bergabung untuk di TDA ini, kegiatan program-programnya di TDA. Iya. Kalau untuk kegiatan offline-nya apa saja kegiatannya? Masih ada yang lain selain maksimum? Terus kemarin saya ingat ada yang namanya fantastik. TDA Fun ya. TDA Fun. Fantastik. TDA Fun. Apa saja kegiatannya? Kalau itu kegiatannya mungkin kalau yang di Ada juga yang kunjungan ke ke Iya. lapak. Iya, ada namanya itu visit company. Visit company. Jadi visit company ini juga program TDA, bahwa ini tentang bagaimana kita melihat usahanya teman-teman langsung ke lokasi usahanya teman. Di situ juga nanti teman-teman kayak yang senior kakak itu nanti memberikan masukan. Oh, bagusnya kapan begini, bagusnya. Jadi sembari dia visit company, sembari juga memberikan masukan ke usahanya teman yang didatangi itu. Artinya memang pendampingannya secara full melihat kondisi usaha teman-teman, terus kemudian memberikan saran dan masukan untuk perkembangan usaha teman-teman. Kegiatan-kegiatan lain? Kemarin dulu ada juga kegiatan TDA Fun itu kalau untuk TDA biasanya per 3 bulan itu ada TDA Fun-nya, Kak. Jadi TDA Fun itu biasanya yang digunakan untuk belajar sambil bermain itu. Karena kan biasa 3 bulan kita aktif di usaha masing-masing. Nanti pas 3 bulan biasanya itu kita kumpul lagi, cari tempat lokasi, kita rekreasi bahasanya, tapi sambil kita diskusi. Rekreasi edukasi ya? Rekreasi edukasi. Oke. Gitu. Oke, selamat pagi untuk Om Afid, terima kasih bergabung. Ada Fadila Fasaldin, kemudian juga ada ini Om Rasmin, Om Rasmin Pelangi ya. Iya. Om Yusran, terima kasih semuanya. Lanjut ke pertanyaan saya
saya sih mengenal anak ini banyak komunitasnya, kalau Doli tidak terlalu. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian apa bedanya? Tapi anak kenal nggak ada komunitas usaha yang lain selain ini? Tapi jangan disebutkan. Ada. Ada ya. Bagaimana Anda membandingkan tanpa menyebut komunitas itu komunitas usaha yang satu ini dengan TDA? Apa yang menjadi perbedaan kemudian? Yang jelasnya apa yang saya dapatkan di TDA tidak ada yang saya dapatkan di komunitas lain, seperti itu. Apa itu? Kayak gini. Banyak, Kak. Pertama saling mensupport. Terus itu tadi yang tidak ada rasa iri jika sama-sama usahanya gitu. Terus di TDA juga kata Om Andis katanya kalau di TDA itu seperti apa bahasa Indianya ini ada nih, Kak Biku si Kak Bigam. apa artinya? Nah, tahunya TDA layaknya keluarga, nah bilang orang India. Iya, Kak Biku si betul. Kak Bigam. Ke TDA itu kayak betul-betul kayak keluarga. Tidak ada canggung sama sekali. Oke. Terus orang-orangnya enjoy terus kocak. Kalau Doli bagaimana? Ini kan bukan hanya komunitas usaha misalnya, tapi kan kita pasti ada komunitas-komunitas lain, dan setiap komunitas itu pasti ada perbedaan. Bagaimana kemudian kekeluargaan di situ, bagaimana kemudian apa yang dimanfaatkan di situ semuanya. Bagaimana Doli melihat atau merasakan sendiri perbedaan apa yang dibuat di TDA dengan komunitas lain? Kalau mungkin dari segi komunitas, mungkin saya tidak banyak bergabung di komunitas-komunitas lain. Tapi mungkin ada kan? Ada. Kebetulan ada komunitas yang saya ikuti, komunitas alam. Kalau yang saya bandingkan, ini inti dasarnya bahwasanya di TDA mengajarkan makna kehidupan sih, Kak, sebenarnya. Artinya yang itu yang membedakan dia dengan yang lain. Maksudnya menyikapi dalam berusaha itu kita harus bagaimana sikapnya. Artinya tidak hanya berburu tentang berkaitan tentang bagaimana kita banyak uang. Ya artinya tetap itu juga intinya, Kak. Cuman di TDA juga diajarkan tentang bagaimana keseimbangan. Kan dinilai TDA itu ada namanya keseimbangan hidup. Itu yang yang menurut saya sangat berbeda dengan komunitas yang lain. Oke, itu ya, artinya memang mengajarkan keseimbangan, mengajarkan kekeluargaan. Semua didapat di TDA. Oke, sebenarnya ini pertanyaan program yang paling disukai tadi sudah dijawab ya. Kalau Ana dan Doli paling suka TDA Camp. Iya. Oke, yang selanjutnya mungkin bagaimana kalau kita mau bergabung di TDA? Bisa via Japri, bagian koordinator Pelang, Keimang, bisa langsung hubungi itu. Atau itu kan agak susah kalau atau Japri saya nanti saya atau minta. Kalau untuk bergabung, kan sekretnya TDA ada di sekarang di PDAM. tempatnya PDAM. Sekarang ditempatkan di PDAM. Artinya sekret resminya, kalau sekret resminya ada di di Labukan. Tapi kalau untuk sering kumpulnya teman-teman kadang ada di PDAM. Tapi kebetulan juga ownernya PDAM kan juga TDA, jadi Warkop PDAM ya, Warkop PDAM. Jangan sampai. Jadi teman-teman di PDAM pada bingung ini. Maksud saya warkop PDAM. Tapi kalau security-nya sih pasti tahu, maksudnya pasti Iya. ke depan. Warkop PDAM. Susah nggak sih bergabung di TDA? Sangat mudah. Mudah sekali. Memang harus ada usaha atau Enggak perlu sih. Yang penting artinya yang penting kita ada niatan untuk mau berusaha, mau belajar. Insya Allah di TDA sangat menerima itu. Nanti di sana di TDA nanti diajarkan. Gitu. Nah ini Yusran udah bilang nih, warkop depan PDAM. Oke, masih ada hal lain yang mungkin bisa diungkapkan asiknya ber-TDA? Selain tadi memang suasana kekeluargaan yang dibangun, terus menghilangkan kompetisi, perbanyak kolaborasi, saling
membantu. Hal lain lagi yang mungkin bisa diungkapkan sehingga pendengar Radio Mesra, oh iya ternyata memang ber-TDA itu asik. Apa ya? Sebenarnya kita kalau menjelaskannya saya agak aneh. Cuman memang kalau betul-betul kita sudah rasakan itu, saya sudah membahasakannya Kak. Cuman memang Kamu kayak jatuh cinta saya. kalau dirasakan ya gitulah. Karena kadang saya pribadi Kak, kalau saya lama tidak kumpul sama teman, kan ada kesibukan juga biasa di rumah kerja. Kan rasanya kayak kurang gini, kalau kurang kumpul kayaknya kurang dorongan lagi, kurang motivasi lagi. Tapi kalau kita kumpul kayak ada lagi didengar, terupgrade lagi. Nah, itu yang bagi saya yang kayaknya betul-betul. Jadi kalau kita kumpul-kumpul ya bukan hanya kumpul-kumpul, ada diskusi tentang bagaimana usahanya. Jadi itu yang saya dapatkan. Kumpulnya tidak hanya kumpul-kumpul begitu. Kalau anak? Apa ya? Tadi sudah mewakili semuanya. Yang jelas tidak itu menarik lah. Apalagi orang yang ingin ingin betul-betul punya usaha atau ingin betul-betul belajar berwirausaha, bagusnya di TDA. Belajar di TDA. Ada sudah mewakili. Kita ada telepon. Ada Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar silakan. Oh ya, tentunya saya selalu merasa terinspirasi ya, walaupun barangkali umur tidak mungkin lagi bergabung dengan TDA ini Bang Dimas. Ada juga yang sudah berumur ya. Ada. Mawi. Ya. Mawi sudah punya cucu ya? Sudah. Kalau dengar-dengar saya komunitas TDA ini kayaknya umur 30 ke bawah gini saya dengar ini Bang Dimas ya. Iya. Jadi saya sangat terinspirasi selalu mengikuti ya ketika ada diskusi-diskusi atau apa ya semacam kegiatan ini yang dilakukan oleh TDA Bang Dimas. Tentunya harapan saya mungkin kalau saya sih mungkin bergabung di TDA, tetapi tentunya saya punya generasi Bang Dimas ya. Iya. Saya punya generasi ini Bang Dimas, saya cenderung kalau dia mau seperti adik-adik ini berwira swasta Bang Dimas. Malah saya sudah siapkan wadah. Nah, tentunya saya mau lebih jelas lagi di bagaimana cara supaya bisa bergabung dengan TDA. Saya punya generasi ini kan sudah ada wadahnya ini. Malah saya sudah siapkan ini kayak kata toko lah, bisa dia bagaimana memanage dan dia memang mau. Nah, saya berprinsip begini Bang Dimas. Iya. Ketika anak itu bergabung dengan orang tidak baik, tentunya dia bisa ikut tidak baik. Tapi ketika dia bergabung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berpikir inovatif, usaha, tentunya akan dia lari ke sana. Tentunya kita terinspirasi di situ. Nah, saya mau lebih jelas bagaimana cara generasi saya ini bisa bergabung dengan TDA ini, Bang. Oke. Bagaimana Anak caranya? Doli mungkin bisa. Nah, saya sudah siapkan wadah bagi mereka dan dia memang mau. Dia mau untuk berusaha. Tapi yang saya apresiasi ini TDA ini, Bang Dimas, karena seringkali kalau kita ikuti regenerasi yang sering dimunculkan untuk berbicara di sini, selalu memang mengaku bahwa dia di sini letak daya tariknya dan simpatinya saya ini karena menyampaikan bahwa kita banyak diberikan edukasi di situ di dalamnya. Oke. Termasuk itu penguatan, saya anggap itu penguatan itu, Bang Dimas ya, kalau anggotanya itu diberikan pemahaman manajemen, diberikan pemahaman tentang marketing, diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Ini yang kita apresiasi betul ini. Jadi saya kira intinya ya. Pak Umar. Ya. Pikiran awal mungkin Pak Umar bahwa di TDA itu nanti boleh diluruskan Doli atau anak
mereka yang ada di sini memang kebanyakan anak muda ya. Anak muda. Tapi Ya. ada juga Ya, beberapa. pemahaman saya begitu paling tinggi 35 ke bawah lah barangkali kalau saya dengar-dengar ya. Karena Tapi ada ini juga sebenarnya. sudah berapa tahun ini, sudah tahunan ini selalu saya monitor itu kalau ada kegiatan seperti ini, Bang. Selalu umur muda saya dengar itu kalau. Makanya saya punya generasi saya mau kalau bergabung di ini. Seperti itu tujuan saya, dan itu kita kejelasan lagi sebagaimana apa aturannya ya, sehingga dia bisa Kalau mau bergabung ya, dinasnya Pak Umar. ya mau bergabung ke saya. Saya kira intinya ke situ, Bandi. Oke. Bagaimana Ya. caranya kalau mau bergabung, karena dia sudah sebenarnya itu wadahnya siap, kemudian ada beberapa bahan yang sudah dia siapkan dengan ini. Karena saya dengar tadi ini, Bandi Mas, apapun profesinya di bidang wira swasta, malah walaupun Baru di pikiran saya kategori kayaknya sudah pemula mau ya, bergabung. misalnya dia bisa bergabung. Nah, tentunya ini yang menginspirasi kita ini. Bagaimana caranya untuk bisa bergabung? Saya kira itu intinya, Bang. Oke, makasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Umar salah satu pendengar kita dan memang selalu menyimak dialog-dialog TDA, sehingga memang kalau bercerita tentang TDA beliau udah banyak tahu. Saya bacakan dulu sebelum dijawab mungkin Doli dari mantan ketua TDA Parepare. Saya lupa ini pelayan kosong berapa ini. Om Andis, wirausaha sudah bukan lagi opsi tapi jadi pilihan utama saat ini. Tidak heran generasi muda dengan karakteristik inovatif dan kreatif berlomba menjadi wirausaha di tengah segala ketidakpastian. Kemudian sebenarnya ada pertanyaan tadi dari Agung, kenapa harus TDA? Kan banyak organisasi kewirausahaan yang lain. Tapi ini sudah dijawab ya. Ikatan kekeluargaan, kolaborasi di situ sangat diutamakan sehingga bisa saling membantu. Pengen tahu dulu sebenarnya benar nggak sih tanggapan bahwa banyak anak muda di TDA Parepare khususnya, tapi ada juga yang sudah berumur ya. Iya. Kalau untuk member-member di TDA itu Iya. memang kalau kebanyakan memang anak muda, artinya TDA Parepare ya? di Parepare banyak anak muda. Tapi ada juga yang sudah berkeluarga sampai sudah punya cucu, dan sudah itu ada banyak ya sebenarnya. Kurang lebih mungkin ada 3-an, ada Iya, 4 lah itu. Mawi, misalnya saya kenal Mawi. Bu Santi, Bu Santi. terus banyak lah Kak Rijal dan sebagainya. Itu kan termasuk yang yang sudah 35 senior ke atas. 35 ke atas. Tapi kalau mau dibandingkan mungkin hanya TDA Sulawesi Selatan khususnya itu membernya yang paling termuda-muda. Tapi kalau di luar dari Sulawesi Selatan itu kebanyakan malah orang. Saya pernah dengar ada yang panggil Babe yang Iya, dari Jakarta itu bekas ada. presiden TDA juga. Iya. Itu kebanyakan malah yang tua-tua Kak. Kalau yang di luar itu hanya memang di Sulawesi Selatan itu yang paling termuda. Maksudnya Banyak yang kebanyakan yang mudanya. paling termuda dia membernya itu di Sulawesi Selatan. Karena kan dulu kita TLC kan kemarin yang angkatan saya kan di Malino itu kan kebetulan yang mengisikan presiden TDA yang langsung dari dari pusat. Beliau menyampaikan bahwa TDA Sulawesi Selatan itu dialah yang member-membernya paling kebanyakan muda-muda, yang lain itu sudah berumur semua. Saya nggak tahu ini maksudnya Om Medar ini Om Andis apakah termasuk yang tua atau yang muda. Nanti bisa konfirmasi sama Om Andis. Bagaimana? Ini pertanyaannya Pak Umar yang ada di Soreang. Artinya kan menganggap bahwa kalau saya untuk yang bergabung karena melihat memang banyak sosok muda di sini, saya sudah menyiapkan di generasi saya untuk bergabung. Bagaimana Om Darwis belum tua. Bagaimana caranya, sekali lagi mungkin bisa diperjelas untuk Pak Umar atau yang lain, bagaimana kalau misalnya kita mau bergabung dengan TDA? Kalau kita mau bergabung dengan TDA, biasanya itu nanti terbuka pendaftaran itu. Kalau bergabungnya bisa jika artinya bergabung diskusi cerita-cerita bisa. Artinya sekarang pun bisa kalau kita mau luangkan waktu untuk diskusi sama teman-teman TDA itu sudah bergabung. Tapi kalau untuk bergabung jadi member resminya memang harus TLC dulu. Maksud saya TDA Camp. Kalau selain TLC ada juga TDA Camp. Itu
persyaratan wajibnya untuk masuk di TDA. Kenapa jadi sebenarnya member. harus Jadi masuk? member tetap Iya. ya. Kenapa harus masuk di situ? Karena itu tujuannya untuk menyatukan mindsetnya teman-teman dengan yang mau masuk dengan yang sudah ada. Jadi kita satu mindset di dalam, itu sebenarnya intinya. Kalau syarat lainnya? Enggak ada sih Kak. Enggak Oke. ada syarat yang lain. Oke, kalau misalnya kayak Pak Umar serius ingin penerusnya masuk di TDA karena memang melihat banyak hal-hal positif, apalagi dengan gambaran TDA Parepare, banyak anak-anak muda yang kemudian memilih untuk berwirausaha, apakah saya kemana, paling gampangnya kita kemana, artinya kan saling warkop PDAM kemana lagi, atau ada nomor yang bisa Iya, dihubungi bisa. atau seperti apa? Mungkin bisa kalau untuk tempat kan tadi ada di Secret Kak ya, di Labukan. Iya. Kalau mau langsung ketemu juga bisa langsung sama Di Labukang yang Heju itu. ya, Yang Heju. samping Oppo itu Oppo ya. itu ya, di situ bisa juga. Kalau mau untuk langsung via Japri juga bisa sama apa namanya? Kok itu langsung Koordinatornya. koordinator pelangnya Kak? Koordinator pelangnya. Bisa dihubungi nomor mungkin bisa Iya, Ya, bisa. emang. Sebutkan. Oh iya, ini ada, atau saya bacakan. Ini ada. Oke. Mm-mm. Oke, itu. ya. Iya. Bisa dihubungi divisi pelayan anggota TDA 0823 4483 4434. Oke, jadi insan mesra yang mau bergabung di Atas TDA nama silakan. Firman. Ini banyak sekali nih, kayaknya orang tuanya TDA pada muncul hari ini. Ada Om Rasmin, kemudian Om Hedar, ada juga Om Yusran, Agung Sabir juga sudah mulai tua. Info lebih lanjut ke akun sosial. Oh iya, ini katanya ke akun sosialnya media TDA di Instagramnya TDA Parepare, ya. Mungkin Pak Umar dan yang lain boleh bergabung di situ. Iya. Ya, saya seangkatan dengan Bang Dimas soal mencintai komunitas. Kalau umur jelas sekali bukan muda tapi belia. Makanya masih butuh disejajarkan dengan suku Om Hedar. Oh iya, seperti itu. Jadi Om Andis, kalau memang seangkatan saya berarti masih muda. Kita masih muda semuanya. Oke, berada di penghujung kebersamaan kita untuk di pagi hari ini. Ada kesimpulan dari perbincangan kita. Mungkin saya mulai dulu dari Doli. Sebenarnya asiknya ber-TDA itu ada di mana? Silakan. Ya itu kita tentang kekeluargaan pertama Kak, tentang kekeluargaan, tentang semangat belajar bersama, tentang nilai-nilai itu, nilai-nilai TDA itu tadi, yang 5 nilai-nilai TDA tadi itu yang sangat mengasihkan itu ada nilai silaturahminya. Ada silaturahmi ini mencakup saling mendukung, bersinergi, komunikasi yang baik, kerjasama, berbaik sangka, bekerja dalam tim, dan sukses bersama. Itu silaturahminya. Nilai yang kedua adalah integritas. Integritas ini tentang kejujuran, transparansi, amanah, komitmen, tanggung jawab, dan adil. Dan yang ketiga, nilai ketiga itu berpikir terbuka. Jadi nilai-nilai poin-poinnya itu belajar terus menerus. Kedua, perbaikan yang berkelanjutan, dan yang ketiga kreatif. Dan yang nilai keempat, orientasi pada tindakan. Orientasi pada tindakan ini poinnya yaitu semangat solutif, konsisten, berpikir dan bertindak positif, memberi dan menerima, keberlimpahan. Dan yang terakhir itu keseimbangan dalam hidup. Itu tentang spiritual kita dan tentang sukses dan mulia. Itulah sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam TDA, sehingga saya pribadi dan Kak Ana dan teman-teman yang merasa nyaman, oh ini ternyata yang kita dapatkan di belajar di sini itu. Oke, semangat tumbuh bersama ya yang ada di situ ya. Ada mau ditambah sebelum diakhiri? Oh, ya.
Jadi yang belum gabung dan mau gabung ke TDA, ayo gabung sebelum terlambat. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Jadi karena di TDA itu kita disupport abis-abisan. Kalau kita pada saat kita down, disupport lagi kayak begitu sampai betul-betul ingin sukses. Bisa survive gitu. di situ ya. Ya, membangun terus di TDA itu kita diajar betul-betul membentuk pengusaha yang tangguh dan cerdas, kreatif dan inovatif begitu. Jadi semua ada Termasuk di masa pandemi ini ya. Artinya kan di sini kita lihat ternyata banyak teman-teman terpukul dengan pandemi ini, namun dengan adanya TDA Visit Company misalnya, kelas mastermind, semua itu adalah program-program TDA untuk tetap membuat para member ini tetap bertahan dan tetap bisa tumbuh bersama. Oke, boleh ditambahkan? Ada satu lagi yang saya ingat, saya sangat berbekas ke saya itu. Saya sangat ingat sekali di TDA itu saya pernah ditanyakan bahwa saya ini ajarkan sampai sukses ya, maksudnya teman-teman mau rela untuk memberikan kita ilmu apa sebenarnya sampai kita sukses, tapi dia nanti minta bayarannya adalah ketika kamu sukses kamu harus juga membantu orang yang akan member-member baru untuk sukses juga. Artinya sebagai bentuknya saling berbaginya itu kita dibesarkan, nanti ketika kita sudah besar kita juga harus membantu yang di bawah untuk bisa besar, itu saling tanggung jawab satu sama lainnya. Yang sangat sekali itu kata-kata itu. Oh iya, boleh tahu dari siapa kata-katanya? Saya lupa dari siapa. Cuman itu gitu. Ketika kamu sukses ya harus bayar tuh dengan cara membantu. Artinya di TDA memang sudah ditanamkan ini tidak gratis, tapi ketika kamu sukses, kamu harus membayar dengan menularkan kesuksesan itu pada orang lain. Seperti itu ya. Jadi bukan bayarannya berupa uang, tapi bayarannya adalah bagaimana men-share ilmu sehingga teman-teman yang ada di TDA itu bisa sama-sama sekali lagi tumbuh bersama ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Banyak hal yang sudah diungkapkan terkait dengan TDA bersama dua member TDA. Kalaupun misalnya tadi Pak Umar beranggapan bahwa di TDA itu memang anak muda, itu sebenarnya tidak terlalu benar, karena memang ada beberapa member juga yang bahkan sudah ada yang punya cucu ya, berkeluarga, seperti misalnya Om Hedar sudah, Rijal, terus kemudian Andis, pokoknya banyak. Tapi memang kita berbicara tentang wirausaha seperti yang dibilang Om Andis, ini adalah bagaimana untuk saya buka dulu, saya lupa tadi penjelasannya. Hal yang sangat dibutuhkan. Jadi ini bukan menjadi opsi, tapi mereka yang ingin berkembang ya salah satu jalannya adalah dengan usaha, dan TDA siap untuk tumbuh bersama. Terima kasih untuk hari ini, untuk Ana sudah hadir bersama kita di Dialog Wirausaha, owner dari Home Spa Ana Strapi. Mudah-mudahan semakin sukses terapinya. Terus kemudian ada Midoli, owner dari Ruan Incaf Desain dan Interior. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau butuh desain interior, boleh menghubungi teman-teman di TDA, khususnya Midoli. Terima kasih teman-teman untuk hari ini bergabung, luar biasa. Mudah-mudahan kita menyapa lagi teman-teman dari TDA. Salam untuk teman-teman di TDA, untuk para senior-senior yang ada di sana. Dan kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu, bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha. Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif Jadi Wirausaha Siapa Takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Pare-Pare. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi.
Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com